Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus, ajar kami kebenaran firman-Mu, buat kami mengerti, buat kami memahami, dan tidak sebatas mengerti dan memahami, tetapi kami melakukannya dalam hidup yang Tuhan berikan bagi kami, karena tanpa melakukan kebenaran firman-Mu yang kami dengar, kami pahami, maka kami tidak beda dengan mayat yang berjalan. Terima kasih Tuhan, urapi dan pakai hamba sebagai alat di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca merenungkan firman. Haleluya. Amin. Kasih menghadap. Baik, salam semua. Salam. Baik, kita melihat firman Tuhan yang saya ambil untuk kita dari Efesus 2 dan Kolose 3. Efesus 2 ayat 1 disambung dengan ayat 4 dan 5. Sedangkan Kolose 3 kita ambil ayat yang pertamanya. Baik, kita akan baca bersama-sama karena hanya beberapa ayat. Kita mulai dari Efesus 2 ayat 1, 4 dan 5. 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, supaya sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita lihat Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Demikian firman Tuhan untuk kita. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Perjanjian Lama selalu bicara bayangan dan Perjanjian Baru bicara fakta atau penggenapan. Tetapi saudara, kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, berbagai-bagai tanda mujizat yang Yesus perbuat itu, ya, kebanyakan itu mujizat-mujizat lahiriah. Seperti orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, ya, yang bisu berbicara, orang mati bangkit, air berubah menjadi anggur. Kita lihat mujizat-mujizat itu, mujizat-mujizat bersifat lahiriah. Tetapi sebenarnya saudara, dan ini bukan sesuatu yang baru, ada pesan-pesan rohani di situ. Jadi ada makna rohaninya di situ. Ya. Kalau kita baca misalnya air berubah menjadi anggur di pesta Kana, lalu mulai dari peristiwa itu ditafsirkan secara rohani. Ya, lalu kita mulai dengar bagaimana kehidupan yang
Ya, hilang pengharapan tetapi dipulihkan kembali. Ya. Atau seperti misalnya orang lumpuh berjalan. Ya, secara fisik dia lumpuhnya, dia lumpuh dan akhirnya berjalan. Tetapi ada pesan rohani di situ. Akhirnya artinya bahwa ya banyak orang tidak lumpuh secara fisik tetapi lumpuh secara rohani. Makanya ketika berbicara tentang mujizat itu akan dikaitkan secara rohani. Ya. Bagaimana kelumpuhan rohani dipulihkan ya. Karena banyak orang lebih banyak ya menjadi orang Kristen tidak lumpuh secara fisik tetapi secara rohani dia lumpuh. Artinya tidak bisa diharap lah begitu. Atau pengemis-pengemis yang mengalami pemulihan dari Tuhan, secara fisik dia pengemis, tetapi ketika dipulihkan tentu ada pesan rohaninya di situ. Yaitu di mana kita tidak boleh hanya menjadi pengemis, tetapi bagaimana pribadi kita menjadi orang yang berguna lah begitu. Yang tidak membebani orang lain tetapi berguna secara rohani lah juga begitu. Atau seperti orang yang buta. Ketika dipulihkan apa selanjutnya? Nah, artinya bahwa banyak orang tidak buta secara jasmani seperti orang buta yang mengalami mujizat, tetapi buta secara rohani. Ya. Jadi mujizat-mujizat itu secara fisik, tetapi sebenarnya di alam rohani juga ada seperti itu yang perlu dipulihkan. Ya. Karena kita tahu bahwa semua mujizat secara lahiriah itu bersifat sementara. Ya, orang-orang yang disembuhkan dari sakit juga akhirnya mati juga. Orang-orang yang dibangkitkan dari kematian juga akhirnya mati juga. Lalu kenapa itu harus terjadi? Kenapa Yesus harus memulihkan mereka kalau hanya bersifat sementara? Karena ada pesan-pesan rohani di situ. Karena manusia bukan hanya fisik, tapi ada roh. Ya. Nah, karena itu saudara, maka hari ini saya ingin kita fokus saja pada satu peristiwa tentang kebangkitan. Kita sama tahu bahwa dalam pelayanan Yesus kurang lebih 3 tahun itu, Yesus membangkitkan 3 orang mati. Yaitu anak perempuan Yairus, anak muda di kota Nain, dan Lazarus. Pada akhirnya mereka mati juga. Lalu kalau mereka mati, kenapa harus dibangkitkan? Tentu ada pesan rohani di situ. Di mana ada kematian secara rohani. Dan Tuhan mau supaya kalau ada kebangkitan jasmani, ada juga kebangkitan rohani. Ada pemulihan jasmani, ada juga pemulihan rohani. Ya. Nah, karena itu saudara, ayat firman Tuhan yang kita baca dalam Efesus, dalam Kolose tadi berbicara tentang kematian rohani. Di mana kita sudah mati karena dosa. Sejak kejatuhan itu, roh kita sudah terpisah dengan Allah. Ya, keterpisahan dengan Allah itu berarti sebuah kematian. Tetapi kita bersyukur bahwa melalui Yesus, kita dipulihkan kembali dengan Allah. Ya. Nah, karena itu saudara, hari ini saya ingin kita melihat kematian fisik, tetapi juga kematian rohani. Nah, apa yang Tuhan mau dari kita ketika kita mengalami kebangkitan atau kehidupan kembali dari dosa? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Saudara, memang tujuan akhir dari kebangkitan ya, tujuan akhir dari kita dibangkitkan dari kematian dosa ialah kita akan bersama Tuhan di sorga. Itu tujuan akhirnya. Seperti di dalam Kolose dia bilang supaya pada masa yang akan datang dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Itu tujuan dari kita dibangkitkan dari kematian dosa. Tetapi itu tujuan akhir. Kita belum sampai di akhir. Kita ada di pertengahan antara kebangkitan dan akhirnya.
Nah, antara kebangkitan dan akhir ini kita ada di tengah. Apa yang Tuhan mau di sini dalam kehidupan kita ketika kita dibangkitkan dari kematian? Karena dosa tadi. Seperti dalam Efesus dan Kolose. Atau saya sering angkat contoh misalnya. Ketika Tuhan membawa orang Israel dari perbudakan dosa di Mesir, membawa mereka ke tanah Kanaan, akan ada satu jeda waktu dan tempat di mana antara Mesir dan antara Kanaan. Nah, antara Mesir dan Kanaan ini apa yang Tuhan inginkan dari bangsa ini? Kan mereka belum sampai di Kanaan, mereka masih dalam perjalanan. Apa yang Tuhan mau dari mereka? Seperti itulah ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ketika kita mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan, kita percaya dengan hati bahwa Allah telah bangkitkan di antara mati, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dilahirkan, dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Dilahirkan menjadi ciptaan baru, manusia baru, dibangkitkan bersama Kristus dalam kebangkitannya. Sehingga kita ciptaan baru, manusia baru. Tetapi kan kita belum ke sorga. Walaupun tujuan dari kebangkitan tadi ialah kita akan bersama Tuhan di sana. Tetapi kita kan belum ke sana, itu tujuan akhir. Ya, maka saya bilang tadi, antara awal dan akhir ini kita ada di tengah yang sekarang kita jalani tiap hari ini. Lalu apa yang Tuhan inginkan, mau dari kita? Nah, karena itu saya ingin angkat 3 peristiwa tadi. Ya, di mana Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, anak muda di kota Nain, dan Lazarus. Itu semua punya pesan rohani. Ya. Kita ingat ketika Tuhan Yesus bangkitkan anak Yairus, anak perempuan tadi. Apa yang Tuhan Yesus suruh lakukan? Kasih makan dia. Ketika Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus, apa yang Tuhan Yesus bilang? Lepaskan itu tali-tali, suruh dia pergi. Ketika dia bangkitkan anak muda di kota lain, apa Yesus bilang? Kasih dia mama. Serahkan dia mama. Apa saudara pikir ini semua terjadi kebetulan dan biasa? Tidak. Ini punya pesan rohani yang cukup dalam untuk kita. Nah, hari ini kita akan belajar. Ya, dengan segala keterbatasan saya, tapi saya ingin kita belajar apa pesan Tuhan dari peristiwa-peristiwa ini. Karena ini adalah gambaran. Kebangkitan jasmani menggambarkan kebangkitan rohani. Ya. Mari kita lihat satu persatu. Kita lihat Lukas 8 ayat 55. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, kenapa Tuhan Yesus bilang, ya suruh dia istirahat. Ya suruh dia istirahat karena dia sakit beberapa hari dan dia capek lelah. Kasih dia istirahat. Kenapa Yesus tidak bilang suruh dia istirahat? Kok Yesus suruh dia makan? Lalu apa pesan rohaninya bagi kita yang dibangkitkan dari kematian dosa? Saudara, bicara makan ini, ya. Coba dengan hormat saya minta adik tayang kasih kita Matius 4 ayat 4 dan Yohanes 4 ayat 34. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita bahas satu persatu. Saudara, kenapa Yesus suruh dia makan? Dan kenapa Yesus menyuruh kita ketika kita dibangkitkan bersama-sama dari kematian dosa, Tuhan suruh kita makan. Saudara, kalau tidak makan ya mati. Tidak makan ya mati. Coba kau lihat sekarang di Gaza, berapa banyak korban yang mati karena kelaparan.
tidak makan, ya mati. Nah, kalau makan berarti apa yang dimakan? Supaya tidak mati. Sebab kalau dia dihidupkan, tapi kalau dia tidak makan, dia mati lagi. Untuk apa dia bangkit? Saudara dan saya juga dihidupkan bersama dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Tapi kalau pada akhirnya kita mati kembali, apa gunanya? Dibangkitkan bersama Kristus. Makanya saya tidak sepaham dengan doktrin sekali selamat, tetap selamat. Silakanlah mereka pegang itu. Tapi saya juga punya kehendak bebas untuk menolak itu dan tidak menerima itu. Ya. Tapi kita tidak bicara itu di sini. Nah, karena Yesus suruh dia makan. Lalu apa yang dimakan? Alkitab tadi bilang bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan yang kedua, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ya, di situ melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Firman Allah. Jadi kalau kita dihidupkan dari kematian dosa, ya, artinya roh kita telah hidup. Tetapi kalau kita tidak diisi dengan firman Tuhan dari hari ke hari, tetap mengalami kembali yang namanya kematian. Contoh, mari kita lihat, saya sering angkat ayat ini, tapi kita angkat lagi, mari kita lihat. Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Dan tuliskanlah pada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dia yang memiliki 7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangun dan kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat yang ketiga, masalahnya di sini. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Menerima firman, mendengar firman, tapi tidak turuti, tidak ada perubahan itu, tidak bertobat, mati. Ya, banyak orang kan berbangga yang penting sudah jadi Kristen, dimateraikan di baptisan, CD, perjamuan, tetapi hidup. Makanya saudara, dalam perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh, ya, 5 gadis yang bodoh. Coba dengan hormat saya minta adik tayang kasih kita Matius 25 ayat 1. Ya. Pada waktu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana, 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Membawa pelita tidak membawa minyak. Akhirnya ditolak kan. Apa itu pelita? Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Minyak itu apa? Minyak itu Roh Kudus. Membawa pelita tidak bawa minyak. Bawa firman, omong firman, khotbah firman, hafal firman, tapi hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itu bodoh. Dan pasti mati. Ya. Jadi artinya singkatnya ialah bahwa Tuhan mau ketika kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia melalui kebangkitannya, menjadi orang-orang yang hidup kembali. Tuhan mau supaya kita selalu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan dan melakukannya terus hari lepas hari. Sehingga kita tetap hidup, tidak mengalami kematian. Yang kedua, dengan mengisi terus hidup kita dengan firman Tuhan dan melakukannya, kita mendapat kekuatan seperti tubuh mendapat kekuatan dari makanan untuk beraktivitas. Kita kuat. Karena iblis tidak mau kehilangan kita. Walaupun kita telah dihidupkan kembali, tapi dia berusaha untuk mengambilnya kembali.
Tapi selama kita terus isi hidup dengan firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang bisa merampas mereka dari tanganku. Ya karena memang kita tidak mau. Dengan mengisi firman terus. Tidak hanya mendengar, tidak hanya bicara, tetapi melakukan. Makananku ialah melakukan. Firman dan melakukan. Tidak melakukan sama dengan tidak makan. Dan melalui makanan yaitu firman itu, yang kita makan dan kita lakukan kehendak Tuhan tadi, kita bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Dari kekanak-kanakan rohani menjadi dewasa secara rohani. Kalau makanan memberi pertumbuhan bagi tubuh fisik, dari kanak-kanak menjadi besar, menjadi dewasa, maka firman Allah yang kita baca, kita renungkan, kita khotbahkan, yang kita lakukan itu memberi pertumbuhan bagi roh jiwa kita. Dari kekanak-kanakan menjadi dewasa rohani. Tanpa itu kita bisa mati ulang. Ini pesan yang pertama. Melalui kematian fisik dan kebangkitan fisik ini kita belajar kebangkitan secara rohani. Ya, dan kehendak Tuhan bagi kita yang mengalaminya. Yang kedua, mari kita lihat Yohanes 11 ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat. Saudara lihat, dia hidup tetapi terikat. Ya. Jadi dia jalan keluar dari kubur tetapi terikat. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup, artinya masih buta. Tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, tadi anak perempuan Yairus, Tuhan bilang kasih makan dia. Lazarus, Tuhan Yesus bilang, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Dia hidup tetapi terikat. Maka tali-tali yang mengikat dia tadi harus dibuka. Dan ingat ada kata pergi di situ. Lepaskan, biarkan dia pergi. Apa pesan Tuhan dari ini? Saudara, mari kita lihat 2 Korintus 4 ayat 16. Dengan hormat saya minta adik tayang ke kita. 2 Korintus 4 ayat 16 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kolose 3 ayat 10. Kita baca satu kali karena isinya sama, pesannya sama. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan benar menurut gambar Khaliknya. Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubungan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menuju kebinasaan oleh nafsunya menyesatkan. 23 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang antara kamu, demikian pun segala kejahatan. Nah, saudara lihat. Jadi Lazarus rohnya kembali dalam tubuh. Tapi ternyata tubuhnya masih terikat. Lalu apa gunanya dia jadi orang hidup tetapi ternyata tidak ada guna? Karena kaki tangan masih terikat. Maka Yesus bilang lepas, suruh dia pergi. Lepas dan suruh dia pergi. Saudara, manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Ketika kita jatuh dalam dosa, semua terpisah dengan Allah. Itu yang namanya kematian.
Tetapi ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, roh kita dibangkitkan, diselamatkan dulu. Lalu roh kita menyatu dengan roh Tuhan atau Roh Kudus dan kita kembali bersatu dengan Tuhan. Karena kita hanya bisa bersatu dengan Tuhan melalui roh. Jadi roh kita berdiam bersama dengan Allah bersama Kristus di dalam Allah. Jadi roh kita terhubung kembali dengan Tuhan. Karena kita sudah dibangkitkan. Jadi kebangkitan rohani sudah berlangsung, roh sudah berlangsung. Maka kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi jiwa kita ini, saudara, jiwa kita dari pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran kita ini tidak mungkin dia langsung bersih. Memang dalam satu hari ketika engkau bertobat. Perasaan kita juga begitu. Kehendak kita juga tidak mungkin satu hari. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa dengan dosa. Pikiran dosa, kehendak dosa, perasaan dosa. Ini semua sudah tercemar. Nah, pembaharuan roh ini berlangsung dari hari ke hari. Dia tidak langsung hidup seperti roh dalam satu saat sekejap. Tidak. Makanya saudara lihat, hamba Tuhan sekali berapapun masih ada saat di mana dia jatuh dalam dosa. Karena memang pikiran kita, keinginan kita, perasaan kita itu sudah terbiasa dengan dosa. Nah, ini dibaharui dari hari ke hari. Makanya Alkitab bilang, setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Pembersihan ini butuh waktu. Makanya dia bilang, buka tali-tali maut itu, tali-tali kematian. Tali-tali dosa yang mengikat. Kebiasaan dosa, pikiran-pikiran dosa, kehendak-kehendak untuk melakukan dosa dan seterusnya itu dibaharui dari hari ke hari. Nah, pembaharuan ini lambat atau cepat tidak tergantung pada Tuhan, tapi tergantung pada kita. Ya, ada orang yang cepat sekali dewasa secara rohani. Tapi ada orang yang lambat. Jadi usia fisik beda dengan usia rohani. Ya. Ada orang yang umur tua tapi sifat kekanak-kanakan. Ada orang yang anak kecil tetapi sifat dewasa. Nah, pembaruan itu berlangsung dari hari ke hari. Dilepaskan, dibaharui. Ya. Lalu biarkan dia pergi. Pergi itu maksudnya apa? Paulus bilang, mari kita lihat itu. Coba kita lihat Filipi 3. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Saudara, Tuhan tidak mau kita tinggal di tempat. Tapi tiap hari kita maju terus. Ada kemajuan rohani. Ada kemajuan rohani. Ya, artinya bertumbuh. Terus melangkah dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tidak tinggal di tempat. Ya. Jadi pembaruan itu terus berlangsung dan terus masuk dalam rencana Allah. Terus. Biarkan dia pergi. Ya. Supaya dia jadi manusia yang tidak hanya bangkit dari kematian lalu duduk seperti patung di tempat, tetapi ada aktivitas, ada kegiatan. Ya. Dibaharui, dilepaskan, tetapi terus beraktivitas. Itu yang Tuhan mau dari kita setelah kita menjadi orang hidup. Roh kita dihidupkan kembali. Jadi pembaruan itu dalam jiwa. Tubuh kita belum selamat. Kita belum selamat. Karena tubuh kita akan mati jadi tanah nanti.
Keselamatan tubuh ini akan terjadi ketika Yesus datang kembali, kita dirubah dalam sekejap. Yang hidup dirubah dalam sekejap dikasih tubuh kemuliaan, yang mati bangkit dikasih tubuh kemuliaan, baru genaplah keselamatan itu. Tubuh, roh, jiwa selamat. Jadi sekarang tubuh belum, ya, jiwa dalam pembaruan dari hari ke hari, roh memang sudah bersatu dengan Roh Kudus untuk berkomunikasi dengan Allah, berhubung dengan Allah sehingga kita hidup. Kalau dulu kita terpisah. Jadi Tuhan mau setelah kita dibangkitkan, hidup bersama Kristus, terus dibarui sampai menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran kita, dalam kehendak kita, dalam perasaan kita menjadi sama seperti Kristus. Yang ketiga, peristiwa yang ketiga mari kita lihat dalam Lukas 7 ayat 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Tadi Yesus bilang kasih makan dia. Sekarang Yesus bilang lepas itu tali-tali dan biarkan dia pergi. Tapi yang satu ini Tuhan Yesus tidak omong apa-apa, hanya Tuhan Yesus menyerahkan kembali orang yang telah hidup kembali ini kepada ibunya. Saudara, ibu ini janda. Artinya bahwa suaminya tidak ada lagi, ayah dari anak-anak tidak ada lagi. Tumpuan harapan. Maka sekarang tumpuan harapannya ada pada anaknya, laki-laki. Tapi sekarang anak laki-laki mati lagi. Bagi ibu ini apa yang bisa diharap? Soalnya ada lagi yang bisa diharap. Anak laki-laki satunya tumpuan harapan ternyata mati. Tapi akhirnya Yesus kasih bangkit dia. Lalu Yesus serahkan kembali kepada ibunya. Tujuannya apa? Ya, supaya dia berbakti lagi kepada ibunya. Dia berguna lagi kepada ibunya, kan? Ya. Lalu siapa ibu dan siapa anak laki-laki ini? Para teolog menafsirkan bahwa ibu ini adalah gereja. Dan anak laki-laki ini adalah orang percaya. Karena gereja melahirkan orang kudus. Lalu dikaitkan dengan Wahyu, perempuan itu melahirkan anak laki-laki. Lalu anak itu dirampas dan dibawa ke takhta Allah. Lalu perempuan ini dikasih sayap burung nasar terbang ke padang gurun. Untuk dijaga dipelihara sana selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa atau 3,5 masa. Tetapi saudara, ya tafsiran-tafsiran tidak salah sih. Tapi intinya ialah begini saudara. Tuhan mau supaya ketika kita dihidupkan kembali, maka kita kembali pada rencana Allah. Amin. Kembali pada rencana Allah. Saudara, ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden, rencana Allah ialah supaya manusia itu ya merawat taman itu, dan seterusnya manusia itu ya tentu hidup berbakti kepada Tuhan. Tetapi ternyata iblis datang bikin kacau semuanya. Melalui tipu dayanya dia berhasil menjebak manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia menjadi hambanya. Ya. Tapi menjadi pertanyaannya, apa karena iblis sudah tipu manusia jatuh dalam dosa lalu rencana Allah gagal dalam diri manusia? Tidak gagal. Karena rencana Allah tidak akan pernah gagal. Karena melalui Yesus justru rencana itu dipulihkan kembali. Ya. Makanya di dalam Filipi atau Kolose di situ dia bilang, ya, kita dibangkitkan supaya kesimpulannya ialah bahwa perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Jadi Allah punya rencana dengan menciptakan manusia. Tetapi walaupun manusia telah jatuh dalam dosa, namun rencana Allah tidak gagal karena Allah membawa kembali manusia pada rencananya melalui penebusan Yesus. Jadi ketika kita dibangkitkan melalui Kristus, maka Tuhan mau supaya kita kembali pada rencana Tuhan. Ya, artinya bahwa Kristus membawa kita untuk kembali pada rencana Allah yang mula-mula.
untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak bisa setelah kita selamat lalu kita berpikir, ya yang penting saya sudah selamat, ya tidak ada kepedulian lagi dengan rencana Allah yang lain, di mana Injil harus diberitakan, di mana jiwa-jiwa lain harus diselamatkan, dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu. Kita diselamatkan supaya karya rencana Allah dalam diri kita digenapi. Ya, kita seperti Tuhan Yesus bilang, seperti Bapa utus saya ke dalam dunia, sekarang saya utus kamu ke dalam dunia. Ya. Jadi Yesus menyerahkan anak ini kembali pada ibunya, Tuhan menyerahkan kita kembali pada rencana Tuhan. Seperti Bapa utus saya, sekarang saya utus kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Sehingga kebangkitan kita tidak sia-sia. Kebangkitan kita tidak percuma. Kebangkitan kita tidak hanya untuk diri kita. Tapi seperti anak ini kembali berbakti pada ibunya, demikianlah kita kembali berbakti pada Tuhan. Ya. Itu tujuan Tuhan menghidupkan kita. Artinya supaya kita menjadi pribadi yang berguna. Pribadi yang berguna. Saudara, saya tidak perpanjang lagi firman Tuhan, tapi saya rasa kita bisa memahami semua. Ya, kalau hanya sekedar membangkitkan orang mati tanpa tujuan, Tuhan tidak bekerja seperti itu. Semua yang Tuhan lakukan itu ada punya makna rohani, ada punya tujuan. Ya. Karena mujizat-mujizat saya bilang tadi, lahiriah itu hanya sementara. Tapi kalau dia sementara, kenapa Tuhan melakukannya? Pasti punya pesan rohani di situ. Tapi mujizat-mujizat rohani itu bersifat kekal. Karena Alkitab bilang kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Kebangkitan roh jiwa itu tidak kelihatan, tetapi dampaknya itu ada dan itu bersifat kekal. Kebangkitan jasmani itu kita bisa lihat, tetapi itu sementara. Ya. Banyak orang juga yang hidup kembali, mati hidup kembali, tapi tetap tidak ada perubahan hidup. Banyak orang yang sembuh juga tetap tidak ada perubahan hidup. Ya. Karena intinya bukan di situ, tetapi intinya pada hal rohani yang bersifat kekal. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi kalau kita datang mencari mujizat pada Tuhan secara lahiriah tidak salah juga. Tetapi kita juga harus ingat bahwa yang terpenting itu adalah mujizat-mujizat secara rohani. Pembaharuan secara rohani itu yang penting. Nah, hari ini kita telah belajar kebangkitan tubuh jasmani, tetapi pesan-pesan rohani untuk kita juga kita sudah belajar, ya. Jadi kembali pada saya review kembali bahwa setelah kita dibangkitkan bersama dengan Kristus melalui kebangkitannya, maka Tuhan mau supaya roh jiwa kita terus dikasih makan firman Allah, karena firman Allah itulah kehidupan kita, dan terus melakukan kehendak Allah sehingga kita tidak mati lagi, tetapi kita tetap hidup, ya, untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Dan yang kedua, mari berikan Roh Kudus kesempatan untuk membaharui pikiran-pikiran kita yang belum sesuai kehendak Tuhan, kehendak-kehendak kita yang belum sesuai kehendak Tuhan, perasaan-perasaan kita yang belum sesuai dengan perasaan Tuhan, dibaharui, lebih cepat, lebih bagus. Karena itu kita harus memiliki hati yang dengar-dengaran, mau berserah, bukan hati yang keras, susah dibentuk. Dan terus melangkah dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau supaya dengan kebangkitan kita dari dosa, kehidupan kita, maka kita menjadi pribadi yang kembali pada rencana dan kehendak Tuhan untuk berguna bagi Tuhan. Berguna bagi kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan berkati kita dan firman-Nya. Amin.